Di dalam tubuh manusia terdapat sistem pernafasan. Apa sih itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah kumpulan organ dan jaringan yang bekerja sama untuk membantu tubuh bernafas, yaitu pertukaran antara paru-paru dan pembuluh darah. Biasanya itu mengandung oksigen dan karbon dioksida. Di dalam sistem pernafasan, ada beberapa organ yang berperan. Salah satunya yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ penting dengan beberapa fungsi, antara lain sebagai indera penciuman, menyiapkan udara inhalasi agar dapat digunakan paru-paru. Yang kedua, organ yang berperan dalam sistem pernafasan adalah rongga hidung. Rongga hidung adalah selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Ada beberapa struktur seperti kelenjar minyak, kelenjar keringat, rambut pendek dan tebal, serta konka yang mempunyai banyak kapiler darah. Yang ketiga adalah faring. Setelah udara melewati hidung, udara inspirasi akan melewati faring. Faring dibagi menjadi beberapa macam, seperti nasofaring, orofaring, dan laringofaring yang mempunyai ukuran 12-15 cm, serta mempunyai fungsi sebagai penghangat dan pelembapan udara yang lewat, dan memfokuskan partikulat dan mencegah inspirasi. Yang selanjutnya ada laring. Laring mempunyai fungsi dalam membentuk suara, batuk, serta perlindungan dari aspirasi. Laring terletak di anterior dari vertebral cervical keempat hingga keenam dan tersusun dari jaringan otot, ligmen, juga tulang rawan atau nama lainnya sebagai kartilago. Lanjut, trakea. Trakea terletak di bawah laring, mulai dari tulang rawan krikoid di vertebra cervical ke-6 hingga berakhir di vertebra torakal ke-5 dan bercabang menjadi 2 bronkus utama. Trakea berfungsi menyalurkan udara untuk mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru dan melindungi saluran pernapasan dari debu atau benda asing. Lalu, bronkus. Bronkus merupakan saluran udara yang menghubungkan trakea atau batang tenggorokan dengan paru-paru dan memiliki fungsi penting dalam sistem pernapasan, yaitu menyalurkan udara ke paru-paru, melembabkan udara yang dihirup, serta mencegah infeksi paru-paru, lalu menjaga paru-paru tetap bersih. Bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang berperan penting dalam sistem pernapasan, yaitu 1. Menyalurkan udara ke dalam paru-paru, 2. Membantu membersihkan, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup, 3. Mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat bernapas. Bronkiolus berbentuk seperti cabang ranting pohon dan berdiameter 0,3 sampai 1 mm. Bronkiolus terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukurannya, yaitu Bronkiolus lobular, Bronkiolus respiratorius, dan Bronkiolus terminal. Alveolus. Alveolus adalah bagian dari sistem pernapasan manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem respirasi. Nah, dalam sistem ini terdiri dari sekumpulan organ dan jaringan yang terlibat dalam penyerapan oksigen dari atmosfer dan pelepasan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi. Pertukaran gas ini juga disebut pernapasan. Pertukaran gas ini berperan penting dalam menjaga pasokan oksigen tubuh dan membuang gas-gas sisa. Yang selanjutnya ada perjalanan oksigen. Oksigen masuk melalui hidung, melewati faring dan laring. Trakea membawa oksigen ke dalam bronkus. Lalu bronkus terbagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini mengarah ke alveolus di paru-paru. Di dalam alveoli, oksigen berdifusi ke dalam aliran darah. Karbon dioksida berdifusi keluar dari aliran darah ke dalam alveoli. Diafragma mengendur, mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara keluar melalui trakea, laring, dan hidung atau mulut. Pertukaran gas. Selama respirasi eksternal, udara kaya oksigen memasuki alveoli selama inhalasi.
Molekul oksigen berdifusi melintasi dinding tipis alveolar ke dalam aliran darah, tempat mereka berikatan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Secara bersamaan, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel berdifusi dari darah ke alveoli. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Nah, yang tadi itu merupakan sistem pernapasan manusia. Yang selanjutnya ada penyakit sistem pernapasan. Apa saja sih itu? Penyakit sistem pernapasan mempengaruhi paru-paru dan pernapasan. Contohnya termasuk fibrosis kistik, pneumonia, PPOK, fibrosis paru, dan kanker paru-paru. Kistik fibrosis atau CF adalah penyakit resesif autosomal ditandai dengan sekresi paru yang kental, infeksi saluran napas kronis, dan insufisiensi pankreas. Infeksi endobronkial kronis merupakan pusat patogenesis penyakit paru pada CF, dan Pseudomonas aeruginosa atau PA adalah patogen bakteri utama yang menginfeksi 80% pasien CF. Infeksi dikaitkan percepatan penurunan fungsi paru yang signifikan dan prediktor kematian yang signifikan pada CF. Pneumonia adalah inflamasi pada parenkim paru dengan konsolidasi ruang alveolar. Istilah infeksi respiratori bawah seringkali digunakan untuk mencangkup penyakit bronkitis, bronkiolitis, pneumonia, atau kombinasi ketiganya. Pneumonia menyebabkan kantung atau alveoli di paru-paru terisi dengan cairan atau nanah. Gejalanya bisa ringan atau berat dan mungkin termasuk batuk berdahak atau zat berlendir, demam, menggigil, dan kesulitan bernapas. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan penyakit tidak menular yang disebabkan tingginya faktor risiko yang berhubungan dengan insiden PPOK. Banyaknya jumlah perokok, terutama pada usia muda, dan pencemaran udara baik di dalam ruangan ataupun luar ruangan, serta di tempat kerja. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK adalah penyakit yang ditandai dengan keterbatasan saluran napas yang disebabkan oleh partikel atau gas yang berbahaya dan menyebabkan kematian di seluruh dunia. 2. Faktor risiko terjadinya PPOK yaitu genetik, rokok, polusi udara lingkungan, infeksi saluran nafas, asap rokok dan kebiasaan merokok, serta jumlah rokok yang dikonsumsi setiap hari merupakan salah satu faktor risiko terjadi PPOK meningkat lebih tinggi. Pulmonary fibrosis merupakan penyakit paru restriktif berat dan dapat menyebabkan gagal napas. Sebagian besar fibrosis paru dan pleura disebabkan oleh inflamasi, trauma, pneumonia, efusi pleura, emphysema, tuberkulosis, asbestosis, interstitial disease, atau idiopathic pulmonary fibrosis, obat golongan ergot, sitotoksik, radiasi, dan pasca kemoterapi. Selain itu, penyakit jaringan ikat sistemik, hemotoraks, dan pasca torakotomi juga sering menjadi penyebab fibrosis. Pulmonary fibrosis lebih banyak pada laki-laki lansia dan dewasa, terkait genetik dan kebiasaan merokok, tergantung luas area fibrosis. Kondisi tersebut dapat menurunkan fungsi pernapasan, kualitas hidup, menyebabkan morbiditas, serta mortalitas. Lanjut, ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker yang paling umum dan mematikan di dunia penyakit. Penyakit ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, karsinoma sel kecil dan karsinoma sel non kecil. Gejala kanker paru-paru dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup batuk yang berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, dan penurunan berat badan yang signifikan.
Faktor penyebab penyakit pernapasan secara umum. Yang pertama ada merokok, yang kedua ada polusi, yang ketiga ada genetik, yang keempat ada paparan debu, yang kelima ada infeksi paru-paru. Nah, penyembuhannya, penyakit pernapasan dapat ditangani dan diobati dengan berhenti merokok, fisioterapi, berolahraga, rehabilitasi paru-paru, pengobatan, dan bisa juga melalui operasi. Misalnya lobektomi atau transplantasi paru-paru. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.